Jadi ini kasusnya, pertemuan pertama kita kasusnya adalah uh, mau beli motor atau tidak. Jadi yang menjadi ciri khas pada case pertama ini adalah uh, variabel keputusan itu hanya dua, apakah membeli motor atau naik Gojek ya itu. Nah sekarang di mana kasus ini tuh kita bisa lihat kita mendevelop fungsi tujuan gitu ya, kemudian fungsi pembatas dan sebagainya itu dengan struktur seperti ini ya. Jadi yang paling atas ini decision variabelnya, kemudian dari decision variable itu kita tentukan kira-kira nanti parameter atau hal-hal apa yang terkait decision variable tersebut. Nah, kemudian menjadi apa namanya biaya ya, biaya-biaya dan juga mungkin ada pendapatan karena kita jual kembali motor. Yang kemudian nanti ini kita jumlahkan ya secara total menjadi total biaya transportasi lokal selama S2. Nah, kalau misalnya X1 yang di sini itu nanti bernilai 0, ya, otomatis X2 akan bernilai 1, sehingga nanti biaya yang tercatat sebagai total biaya itu adalah biaya Gojek. Nah, sementara kalau yang X1-nya bernilai 1, X2 akan bernilai 0, maka yang tercatat sebagai total biaya transportasi adalah biaya operasional atau biaya total selama kita menggunakan motor selama S2. Nah, jadi disinilah apa namanya model ini kita formulasikan sehingga nanti X1 dan X2 itu sebagai pengambilan keputusan mana yang akan kita pilih antara menggunakan motor atau menggunakan Gojek ya. Dan masing-masing punya konsekuensi biaya dan pendapatan. Nah, kemudian ini adalah notasinya dan sebagainya ya, sampai dengan fungsi tujuan, saya pikir ini nggak perlu di-review lagi. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan dan komplit modelnya jadi seperti ini. Dan ini adalah model yang paling sederhana yang bisa kita buat ya. Nah, nah pada kesempatan hari ini itu saya akan mencoba untuk mengkomplikasikan atau membuat permasalahan sedikit lebih kompleks ya. Nah, dalam konteks ini kita akan belajar yang namanya set ya. Kan lebih dalam, kemarin kan kita nggak ada deklarasi set sama sekali ya. Nah, sekarang hari ini kita akan membuat set atau sederhana kita, kalau saya senang menyebutnya indeks ya. Indeks apa namanya, sehingga model itu bisa kita buat dengan lebih sederhana ya. Nah, kalau saya review kemarin minggu lalu, kita kan punya keputusan X1 dan X2 ya. Nah, X1 dan X2 ini karena dia pada case pertama itu kita tidak menggunakan set, maka X1 itu ditulis X1 dan X2 ditulis X2 ya. Nah, maka dari itu pada hari ini kita akan membuat X1 dan X2 itu tidak lagi secara harfiah nyebutin X1 dan X2 tapi menggunakan indeks atau set. Nah, kenapa kita butuh set ya? Dalam dunia nyata ya, mungkin keputusan ini kalau kita bicara konteksnya variabel keputusan, opsi keputusan itu mungkin tidak hanya dua ya. Kalau kasus pertama kemarin tuh mungkin benar cuma ada dua ya, X1 dan X2. Namun dalam kehidupan nyata opsinya bisa banyak banget ya. Contoh misalnya ya, kita ya dalam kasus yang sama ya, kita kan pilihan kita tidak hanya menggunakan motor atau menggunakan Gojek. Pilihan lain bisa ada apa, misalnya menggunakan mobil ya, mobil pribadi, menggunakan angkutan umum, mungkin bahkan jalan kaki dengan merubah posisi kos-kosan bisa lebih dekat dengan kampus gitu ya. Dan kemudian ada pilihan-pilihan lain seperti misalnya kita ada apa namanya Maxim ya, atau Grab ya, atau numpang teman ya. Jadi kan variabel keputusannya banyak gitu ya. Sehingga kalau kita bikin tanpa set ya, model tanpa set, maka akan ada X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn. Dan itu pada saat penulisan formulasinya akan menjadi lebih apa namanya tidak sederhana terlihatnya ya, terlalu banyak dan terlalu kompleks untuk dibacanya ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar set ya, atau indeks. Nah, oke, jadi kita akan lihat kemarin X1 dan X2 itu sekarang kita akan jadikan dia menjadi XI, di mana I itu ada indeks. Namun penulisan di sini itu tidak harus XI ya, menulis X aja nggak masalah ya. X aja nggak masalah. I-nya itu dalam konteks penulisan nggak ngaruh apa-apa. Ya, ini hanya sekedar nama. Ya, tapi supaya kita lebih mudah, ya, saya menulisnya XI dengan harapan saya paham bahwa nanti pada saat saya baca lagi, oh I-nya itu maksudnya indeks I gitu ya. Di mana indeks I itu adalah merupakan indeks keputusan.
ya. Dan kemudian keputusannya ada berapa? Kebetulan untuk kasusnya tetap 2 dulu keputusannya. Keputusannya hanya ada 1 dan 2. Maka penulisannya menjadi ini nama atau penjelasannya apa, ini bebas. Kita boleh pakai tulisan keputusan, boleh decision, boleh apa KPTSN misalnya. Itu bebas ya. Penulisan di sini itu bebas. Yang penting nanti konsisten. Yang penting konsisten. Kemudian garis miring 1, kemudian titik 2 kali menandakan sampai dengan, jadi indeksnya itu ada 1 sampai dengan 2, berarti akan ada 2. Kalau kita nulisnya 1 titik 10, berarti indeks I-nya itu akan ada 10. Nah, untuk penulisan ini cuma ada 2, berarti 1 titik 2 garis miring, ya, garis miring itu menunjukkan indeks apa jumlah indeksnya ada 2, stop ya, kita stop, kemudian titik 2 ya. Titik 2 ini, setelah titik 2 kita akan mendeklarasikan variabel apa yang menggunakan indeks ini ya. Ya, kita dalam konteks ini XI yang menggunakan indeks 1 dan 2 ini ya. Jadi cara penulisan gitu. Oke, jadi ini keterangannya X1 dan X2 di mana X1 membeli motor dan X2 menggunakan Gojek ya. Jadi ibaratnya kalau penulisan seperti ini tuh sebenarnya sama dengan X1 dan X2. Sebenarnya sama ya. Karena ini untuk menyingkat atau secara aturan lingo, cara penulisan atau pendeklarasian setnya itu seperti ini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, kemudian datanya ya kita akan lihat bahwa datanya ini sama ya. Jadi benar-benar sama dengan yang minggu lalu. Ya, kalaupun ada perubahan ya mungkin salah ketik atau seperti apa. Ya ini dia kurang lebih sama. Nggak ada perubahan dalam konteks set ya, karena kebetulan parameternya tidak terpengaruh terhadap indeks. Yang terpengaruh terhadap indeks hanya variabel keputusannya saja. Ya. Oke, nah kemudian ini keterangannya, tabel belakang keterangannya. Maka fungsinya akan jadi seperti ini ya. Dan nanti kita coba praktekkan. Kita coba praktekkan. Jadi habis ini kalian coba praktekkan ya. Jadi kita bicara set gitu kan seperti ini. Ini kan di sini ada. Kalian bisa lihat setnya di sini. Jadi kita menggunakan keputusan. Nah, saya biasakan agak dikasih tab gitu ya. Ini pakai tab. Sebenarnya bukan apa-apa, hanya untuk biar enak dilihat saja. Kemudian XI titik koma. Habis itu end set. Oke, setelah set kita masuk data. Data ya berarti sama dengan yang kemarin. Ya, mungkin saya copy saja ya. Seperti ini datanya. Oke, setelah itu end data. Kemudian kita masuk ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu kan min dari ini. Bisa kita copy. Ya. Kenapa seperti ini ya? Saya pikir kalian bisa lihat lagi minggu lalu ya. Nah, sekarang mungkin saya sedikit akan apa namanya? Akan jelaskan ya bahwa cara membaca ini. Yang perhatikan yang ini ya. Jadi indeksnya itu XI ya. Di mana I-nya 1. Cara membacanya gitu ya. XI itu adalah variabel ini ya. XI. Kemudian di depannya ada dalam kurung ya. Dalam kurung bahwa indeks yang dimaksud di konteks ini atau di segmen ini itu adalah indeks di mana I-nya 1 atau indeksnya 1. Nah, XI dengan indeks 1 itu akan dikalikan ini. Nah, gitu kan ya, akan dikalikan fungsi ini ya. Ini HM itu harga motor, ya kan kita beli motor, kemudian BM itu biaya apa? Bensin ya, bensin nih bensin, kemudian dikali frekuensinya, ditambah BS itu servis, ya, dikali dengan frekuensi servis D dibagi FS kali 30 ini adalah frekuensi servis, ya, kemudian HJM dikurangi karena dia ini adalah pendapatan sebenarnya karena kita jual lagi motor itu ya. Jadi makanya rumusnya seperti ini.
Nanti kalau lupa silakan dibaca, dilihat video tutorial yang kemarin ya, minggu lalu. Kemudian kalau X2-nya, ya X2-nya ini adalah di sini. Jadi kita tetap tulisnya XI, cuman dalam kurungnya adalah 2. Meaning-nya bahwa yang dikalikan dengan fungsi ini, itu adalah XI dengan indeks 2. Gitu ya. XI dengan indeks 2. Oke. Nah, BO, biaya operasional Gojek ini berarti kita ke kampus ya, dikali jumlah hari, dikali frekuensi sehari setiap hari, frekuensi dalam sehari ke kampus. HO-nya biaya hangout ya, sekali jalan hangout, dikali frekuensi kita hangout atau kita keperluan lain-lain selain ke kampus. Seperti itu. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Nah, kemudian constraint-nya sekarang ya. Constraint-nya kan kalau kita nulis constraint, kita tidak perlu menuliskan apa namanya? Tidak perlu menuliskan min ya. Jadi kita langsung ya. Jadi fungsinya itu adalah, jadi kita bisa tulis adalah add for ya. I seperti ini untuk setiap I. Kita nggak pakai add for, sorry. Ini kan kita jumlahkan ya, berarti add sum, kita jumlahkan xi I ya. Seperti itu. Sorry. Kita jumlahkan indeks I xi I seperti ini. Ini harus sama dengan 1. Coba, saya juga agak lupa. Oke. Keputusan. Kenapa di sini kan? Oh, sorry, titik 2-nya belum. Oke, udah benar ya. Jadi tadi titik 2-nya kita lupa kasih ya. Nah, kemudian ini adalah fungsi fungsi sum ya. Jadi nanti kita akan banyak ketemu fungsi-fungsi lain ya. Ada sum, ada add for, ada apa lagi ya. Rata-rata sih kita mayoritasnya pakai add sum, add for, mungkin ada add bin, add in, dan seterusnya ya. Cuman itu jangan khawatir ya. Seiring kalian terbiasa menggunakan Lingo, nanti kalian akan hafal. Tapi fungsi ini membacanya. Jadi kalian melihatnya sampai dengan sini itu adalah standar penulisan penjumlahan. Ya. Jadi jangan lihat dulu yang ini. Ya. Jangan lihat dulu yang ini saya. Nah, jadi add sum keputusan ini meaning-nya apa? Bahwa akan dijumlahkan ya seluruh variabel dengan indeks keputusan dalam penulisannya. Keputusan itu dalam indeksnya disebut indeks I gitu ya. Keputusan ini seluruh yang berindeks I itu akan dijumlahkan ya. Jadi kalau I-nya ada 2 berarti X1 dan X2 akan dijumlahkan. Kalau I-nya ada 10 berarti X1 sampai dengan 10 itu akan dijumlahkan ya. Nah, sekarang selanjutnya apa yang akan dijumlahkan? Kebetulan yang kita akan jumlahkan adalah variabel XI ya. XI yang mana? Ya seluruh I, maka tulisnya di sini I, bukan ini. Kalau ini kan 1, berarti kalau ini kita tulis 1, yang kita jumlahkan hanya 1 tok atau X1 tok ya. Tapi kalau kita ingin menjumlahkan X1 dan X2, maka kita indeksnya XI ya. Nah, ini kalau saya tulis ya, maka ini seperti X1 X1 ditambah X2. Dan ini sama. Ini sama. Ini maksudnya sama. Ya. Jadi ini benar-benar maksudnya sama antara penulisan ini sama ini. Cuman kenapa Pak ini kan lebih sederhana? Iya, untuk kasus ini memang lebih sederhana karena indeksnya cuma ada 2. Tapi kalau bayangkan kalau indeksnya nanti kalau tugas akhir mungkin kalian akan ketemu indeks yang 10 atau bahkan ratusan ya, 50. Maka kalian akan menulis X1, X2, tambah X3 dan sampai dengan X50. Ya, itu kan pekerjaannya yang pada akhirnya kan bisa terlihat ya, ini akan menjadi lebih panjang daripada ini penulisannya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Halo?
Belum ada, Pak. Masih bisa ngikutin ya? Masih bisa. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah kita akan bicara variabel XI-nya itu kita beri dia sebagai apa ya? Sebagai apakah sebagai variabel apa namanya? Variabel integer ya atau biner atau apa gitu. Nah, ini kita akan belajar bagaimana ada add for. Jadi kan kita punya indeks I ya. Maka kita akan bikin soal add for untuk setiap keputusan I ya. Maka XI itu akan berbentuk binary ya. XI dalam kurung I. Nah, seperti ini. Apakah benar seperti ini? Saya agak lupa. Oh ya benar. Nah, jadi di sini ya kalimat yang terakhir ini atau statement yang terakhir ini sama. Bedanya di sini, ini mirip dengan ini. Hanya bedanya ini add for. Kalau add sum tadi itu adalah kita akan menjumlahkan seluruh yang memiliki indeks keputusan. Nah, kalau ini adalah membacanya lah add for berarti untuk setiap ya. Jadi kalau kita kan untuk setiap I berarti atau keputusan ya. Untuk setiap keputusan dalam kurung I maka gitu ya. Makanya itu di sini. Sebelah sininya itu maka XI ya akan bernilai biner. Biner, which is biner itu adalah 1 atau 0. Ya. Pilihannya adalah 1 atau 0. Seperti itu. Oke, jadi inilah yang terjadi atau yang berubah pada saat kita menggunakan set. Ya. Dan mohon benar-benar kalian bisa memahami set ini ya. Set ini, keputusan ini kita bisa lihat variabel keputusannya ada di sini. Ya. Nah, keputusan dia adalah X1, berarti yang bernilai 1 di sini. X2-nya bernilai 0. Maka dia menganggap bahwa menggunakan motor atau kita beli motor itu lebih murah daripada kalau kita menggunakan Gojek. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita masuk case yang ketiga. Kita akan bikin masalahnya sedikit lebih kompleks. Oke, oke. Ini asumsi, perhatikan yang asumsi model. Jadi, there are 365 days a year. Jadi, dia memiliki asumsi bahwa setahun itu adalah 365 hari. And in 2 years, you will be graduated. Jadi, sebenarnya yang terakhir ini adalah bukan asumsi, tapi batasan ya, karena sehingga ini membatasi modelnya untuk 2 tahun saja. Yeah, will be graduated. You might sell motorcycle at the end of the first year or second year. Jadi kamu boleh beli di awal tahun, kemudian kamu jual di tahun kedua. Nah, berarti kan problemnya jadi keputusannya nggak cuma 2 lagi. Ya, decision yang kalian bisa bikin tidak hanya 2, tapi bisa beberapa. Nanti kita lihat. Or you might buy the motorcycle. Ya, kamu bisa beli motorcycle at the beginning of the first year or the second year. Jadi kamu bisa beli di tahun pertama atau tahun kedua. Meaning berarti tahun pertama itu kamu naik Gojek, tahun kedua kamu beli motor. Di tahun kedua kamu pakai motor. Ya. Therefore, you will use Gojek while you are not having a motorcycle. Jadi pada saat kamu memutuskan tidak beli motor pada tahun tersebut, berarti kamu akan pakai Gojek. Ya. Sebaliknya kalau kamu beli motor, berarti kamu nggak pakai Gojek. Ya. If you sell your motorcycle at the end of the first year, you will get 7 million ya rupiah. Ya, moreover, jadi kalau kamu jual pada akhir tahun pertama kamu dapat 7 juta. Moreover, if you sell it at the end of the second year, you will get 6 million rupiah. Jadi kalau kamu jual di tahun pertama, akhir tahun pertama maksudnya ada 7 juta. Kalau kamu jual di akhir tahun kedua, kamu akan dapat 6 juta. Ya. Oke, jadi nah, jadi keputusannya itu akan menjadi seperti ini. XIT. Ya.
XIT. Apa XIT ini? Berarti kita akan punya dua indeks. Indeks pertama adalah indeks I, yaitu indeks decision, ya, apakah beli motor atau naik Gojek. Sementara T-nya itu adalah indeks tahun, ya. Nah, sehingga kalian bisa lihat di sini penampilannya dalam bentuk tabel, di mana tabel ini, ya, tabel ini, itu kalau digambarkan secara sederhana, itu akan menjadi seperti ini. Ya, ini di mana ini adalah X11, yang ini X12, yang ini X21, yang ini X22. That's it. Ya. Kamu tahu ini adalah matriks. Ya. Nah, makanya saya bilang kalau orang teknik industri nggak suka matriks dan vektor itu aneh, karena memang ilmunya matriks, ya. Matriks. Jadi pemodelan matematika itu apalagi kalau sudah menggunakan indeks itu pasti matriks. Ya. Matriks itu tabel itu ya matriks. Ya, kadang-kadang kita tabel itu ya tabel aja, padahal tabel itu matriks. Ya, ini kita bisa lihat di seperti ini. Sehingga kita akan lihat di sini. Ingin mudah. Ini pemahaman. Coba perhatikan. Dari asumsi yang ada di atas ini, ya, betul di atas ini. Ya, kalau ini saya bikin penjumlahan ke kanan, ya, ini dan ini. X11 ditambah X12 kira-kira jadi harus berapa? Yang tahu? Atau saya bikin sederhana yang ke bawah dulu. X11 ditambah X21 ini harus berapa? Ini logika, ya. Ini poin tahun, ya. Ini berarti tahun pertama. Ini tahun kedua. Kan bicaranya gitu, ya. Ini tahun. Mohon maaf, nulisnya nggak susah. Nah, tahun. Ini tahun pertama, ini tahun kedua. Nah, tahun pertama ini kalau X11 saya tambahin dengan X21, which is ini adalah keputusan membeli motor di tahun pertama, yang keduanya keputusan naik Gojek di tahun pertama. Ada yang tahu ini jumlahnya harus berapa? Atau lebih besar dari berapa, atau kurang dari berapa, atau sama dengan? Ya, Pak, jawab Pak. ya, silakan Pak. Satu bukan Pak? Yang ini satu. Oke. Ya. Yang ini? Satu juga Pak. Oke, Pak, good job. Ada yang lain, ada yang nggak paham? Itu kan common sense, umum. Ada yang nggak paham? Oke. Kan benar-benar paham beneran, ya. Saya ingin sebenarnya kalian bisa ngikutin ini dengan, kalau emang nggak paham harus bertanya sampai diam saja. Oke, sekarang kalau yang ke kanan ini, kira-kira X11 ditambah X12 harus apa? Sama dengan lebih besar, kurang dari, sama dengan apa? Boleh nggak ini X11, X12 itu 0? Berarti kan X11, X12 itu 0 semua, ya. Bolehkah ini 0? Atau bolehkah ini 1? Bolehkah ini 2? Tandanya apa? Ya, oke, kalau kalian terjebak mungkin dengan satu satuan seperti ini. Tapi kalau kita jumlahkan secara keseluruhan, ya, saya nggak ngelihat
decision 1, ini kan decision 1, decision 2 ya. Saya tidak main decision 1 dan 2, tapi dua-duanya saya jumlahkan, dan semuanya saya jumlahkan. Ya. Sebentar, saya hapus dulu deh. Nah, sekarang saya bikin begini. Ini kalau saya jumlahkan semuanya, berarti X11 ditambah X12 ditambah X21 ditambah X22, itu keputusannya berapa? Ini kalau saya tulis, yang tahu nggak? Saya bantu sama dengan, harus sama dengan berapa? Satu, Pak. 1. Berarti lihat lagi yang tahun 1, tahun 2. Itu kalau dijumlahin kan bawah itu jadi 1 semua ya. Itu sama dengan bukan, Pak? Kalau ngebahas soal kan misalnya tahun pertama gitu, Pak. Tahun pertama kan ada pilihan 1 dan 2 ya, Pak. Berarti kan di pilihan pertama itu yang maksudnya yang Ini harus sama dengan 1 bukan? Pertanyaan saya sederhana. Ini harus sama dengan 1 bukan? kalau yang bawah, Pak. Ya. Iya, Pak, harus sama dengan 1. Yang ini juga harus sama dengan 1. Iya, Pak. Nah, berarti kira-kira ini harusnya berapa sama dengan? Kalau total apa 2, Pak? Iya, ya sederhananya kan gitu. Kalau kamu pastikan ini itu pasti ada bernilai 1 di antara dua ini juga pasti bernilai 1 di antara dua ini. Kalau di total semuanya, jadi 2 kan? Oh iya, Pak. Betul. Nah, Iya, Pak, benar, Pak. itu common sense. Itu common sense. Nah, saya harap yang lain juga bisa memahami itu. Jadi itu yang harus dimiliki anak-anak teknik industri ya, untuk bisa mendevelop sebuah model pemahaman akan permasalahan ya, akan permasalahan. Kalau misalnya ini katakanlah kurang dari sama dengan 1, ini kurang dari sama dengan 1 ya, berarti ini bisa jadi kurang dari sama dengan 2 kan, common sense. Tapi lebih dari itu, kalian juga harus lihat, nggak perlu pakai rumus matematika, nggak perlu dengan logika matematika, tapi kamu harus lihat logika permasalahan, itu pemahaman permasalahan. Ya simpelnya bahwa X11, X12, X21, X22 ini kalau kita jumlahkan total, ya kan tiap tahun kita harus punya keputusan minimal 1, ya whether kita pilih naik Gojek atau naik beli motor atau naik motor. Tahun kedua pun sama, whether kita pilih Gojek atau milih naik motor. Maka totalnya selama 2 tahun itu keputusan kita akan ada 2, berarti kan akan sama dengan 2. Gitu ya. Saya harapkan nanti bisa di-refresh lagi kalian kalau misalnya belum paham, karena ini penting ya, penting untuk memahami permasalahan. Ini baru permasalahan sederhana. Baru sederhana. Nah, sehingga problemnya ini tadi sudah saya gambarkan seperti tadi, itu sama ya. Sini. Oke. Jadi kita akan butuh indeks keputusan dan kita butuh indeks period ya, periode. Nah, sehingga problemnya itu juga membutuhkan parameter yang kita ubah ya. Yang kita ubah, kenapa kita ubah? Karena kalian perhatikan di sini. If you sell your motorcycle at the end of the first year, you will get 7 million rupiah. And if you sell it at the end of the second year, you will get 6 million rupiah. Berarti kamu harus punya indeks harga motor, harga jual motor kembali ya. Di sini. Maka di sini muncul harga jual motor kembali ya. Kemudian di sini kebetulan ini enggak ada ya. Di sini hanya dikasih tahu you might buy motorcycle at the beginning of the first year or the second year. Berarti kan kamu juga harus punya indeks beli motor ya, beli motor di harga motor ya, karena kita bisa beli motor di tahun pertama dan bisa beli motor di tahun kedua. Jadi kita punya harga motor untuk indeks tahun pertama dan harga motor untuk indeks tahun kedua. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap paham ya. Saya lanjut dulu. Nah sekarang problemnya akan jadi seperti ini ya. Saya akan jelaskan. Sini nggak ada penjelasannya. Oke, nggak ada penjelasan. Saya akan jelaskan. Oke. Untuk fungsi tujuan, saya harapkan kalian bisa paham ya. Ini adalah X1, ini X2, nanti penulisannya itu bisa kalau pakai indeks berarti X
I, ya. Jadi begini, ya, karena dia berupa indeks ya. Jadi indeks. Jadi indeks 1 ya dikali. Nah, ini kan ada harga motor tahun pertama dan harga motor tahun kedua, ya kan? Jadi ini berarti ini modelnya lengkap juga. Sorry. Ternyata saya di sini modelnya salah. Jadi model ini salah. Harusnya ini kan ada XIT, berarti X. X11 beli motor gini ya. X1 keputusan motor membeli motor di tahun pertama dikali HM-nya ada indeks 1 ya. Berarti ini HM1 ya. Kemudian oke. Oh, sorry. Ini udah dibuatkan, sayangnya publik. Ini udah dibuatkan. Ini yang lama itu berubah menjadi ini. Nah, oke, yang ini akan saya jelaskan. Kalau ini formula lama. Nah, yang dirubah menjadi seperti ini. Saya akan jelaskan ini. Oke, fokus kita pada ini. Yang ini saya pikir sudah clear ya, karena ini di formasi model awal akan berubah menjadi seperti ini. Bagaimana bisa seperti ini? Nah, ini ada sigma atau penjumlahan dari X1T ya, tapi sigmanya sigma T saja, X1T dikali HMT min HMT ya ditambah BM D per FB ini kan sama. BM D per FB ini sama. Ini pun sama ya, ini sama. Yang berubah itu hanya ini karena dia menggunakan indeks T ya. Oke, yang ini akan saya jelaskan dulu. Kenapa jadi seperti ini? Sekarang saya coba turun ini sedikit biar kita breakdown. Ini saya breakdown. Ini saya breakdown. Oke. Nah, kalau saya tidak ingin pakai sigma, maka sebenarnya penulisan ini akan seperti ini. Di mana ini T1 dulu. T1, maka ini akan bernilai indeks 1. Ini bernilai juga indeks 1. Ya, kemudian ditambah hal yang sama, tapi dengan ini indeksnya 2. 2, 2, 2. Kita lihat yang sisi beli motor dulu ya. Jadi yang ini saja. Oke, tolong lihat yang ini saja dulu. Kita nggak lihat yang sebelah. Ini kalau saya breakdown itu akan menjadi seperti ini. Sama aja ya. Ini bedanya adalah dia penulisannya pakai sigma, kalau ini nggak pakai sigma. Sigmanya terhadap T, maka ini akan ada T-nya T1 dan T ada T2 di sini. Ini kan berarti T1, yang ini T2 ya. Nah, kemudian ini makanya ini bernilai 1 karena dia merupakan T1, kalau ini 2 karena dia T2. Jadi X11 itu berarti bahwa jika X11 itu bernilai 1 ya, maka ini akan berfungsi atau ada nilai. Kalau X11 bernilai 1, maka ini akan ada nilai. Apa artinya? Artinya bahwa keputusan kita adalah membeli motor di tahun pertama ya. Kemudian satunya ini adalah tahun pertama kan. Membeli motor ini tahun pertama. Oke, membeli motor tahun pertama. Maka akan muncul HM1 ya, karena harga motor 1 dikurangin HJM1 harga jual motor 1 ditambah BM dibagi D FB ditambah BS D per 30 FS ya seperti ini. Oke. Nah, kalau dia bernilai X11 ini bernilai 1, maka nilai ini akan muncul. Ya. Kalau ini bernilai 1, maka ini akan ada nilai. Ini bernilai. Ya. Sementara kalau dia bernilai 0, X11 ini bernilai 0, maka ini nggak ada nilai karena dikalikan dengan 0. Maka ini akan hilang. Plus sama dengan ini, ya bedanya hanya ini pada tahun kedua. X12, berarti dia membeli motor hanya di tahun kedua. Gitu ya. Maka ada biaya harga motor tahun kedua dan harga jual motor di tahun kedua. Gitu. Ya, akhir tahun kedua maksudnya. Ditambah biaya bensin dan operasional dan ada servis. Oke, jadi ini sama. Jadi ini pun kalau misalnya ini bernilai 1, maka ini ada nilainya. Kalau ini bernilai 0, maka ini tidak ada nilainya. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan?
Jadi selain pemahaman terhadap rumus ini, jadi kenapa matematik itu mengenalkan sigma? Karena dengan adanya sigma, kita akan mendapatkan penyederhanaan penulisan. Oleh karena itu kalian harus memahami sigma, ya. Sigma, kemudian ada macam-macam ya di sana. Kalian harus bisa memahami. Tujuannya apa? Supaya kalian tidak menulis formulasi matematika seperti ini. Ya, bayangkan kalau T-nya ini ada 10, ya berarti kalian akan menulis ini 10 kali ke sana. Ya, 10 kali ke sana. Padahal dengan sigma, kita cukup menulis satu persamaan seperti ini yang artinya sama dengan bagaimana kalau T-nya 100, ya, I-nya ada 20, maka ini akan jadi problem. Ya, penulisannya akan jadi penuh sekali. Namun dengan sigma ini akan jadi sederhana. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke yang sebelahnya. Yang kita pakai Gojek. Ya. Pakai Gojek pun, ini sama ya. Ini cara penulisannya seperti yang sebelahnya. Ya, dengan sigma T. Dengan dimana X2-nya, dua ini kan muncul ya. 2 ini ada 2. Meaning bahwa ini adalah keputusan kedua, yaitu pakai Gojek. Nah, tinggal per tahunnya menggunakan indeks. Nah, kalau saya tuliskan seperti yang tadi tanpa melihat sigmanya, tanpa sigma, jadi maksudnya bukan tanpa melihat tapi tanpa sigma, maka akan saya tuliskan seperti ini. Maka ini akan bernilai 1, ya. Nah, kebetulan kalau Gojek nggak ada perubahan terhadap waktu, ya. Atau tidak berbeda terhadap waktu mau X di tahun pertama dan tahun kedua, yaitu tetap rumusnya sama, ya, karena nggak ada yang indeks. Kecuali kalau kalian nanti mengasumsikan misalnya biaya Gojeknya bukan F tapi BO ini itu berubah, ada kenaikan berarti ini akan nanti ada indeks BOT 1, yang ini BOT 2, mungkin juga sama HOT 1 dan HOT 2, ya. Tapi kebetulan karena ini tidak ada perbedaan, maka penulisannya akan seperti ini. Atau ya bisa kita tuliskan secara sederhana lagi seperti ini. Ya. Kita kalian harus bisa memahami penulisan matematik ya. Nah, kayak ini kan seperti ini jadinya. Ini kan sama aja. Nah, seperti ini kan. Secara matematik, fungsi yang ini, dan fungsi yang ini itu sama. Ya, sama. Oke. Sampai sini jelas? Halo? Ini saya ngomong sendiri. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Tolong direspon kalau saya nanya. Ya, jadi jangan diam saja. Diam saja, nanti saya selesai aja mending apa itu. Nah, itu fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuannya akan jadi seperti ini. Ya, jadi intinya sigma itu adalah penyederhanaan penulisan. Ya, kalian bisa breakdown seperti tadi realnya. Gitu ya, realnya. Jadi sama aja kayak misalnya saya mungkin menjumlahkan nilai mata kuliah di kelas teori penjadwalan. Ya, misalnya Fatih dapat misalnya 80, kemudian Anita dapat 30. Nah, itu kan nilai itu bisa saya indekskan. Ya. Anggaplah saya bikin nilai indeks itu YI. Misalnya. Y1 itu berarti nilainya Fatih, Y2 nilainya Anita, misalnya Y3 nilainya Ayu, Y4 nilainya Nina, dan seterusnya gitu. Maka kalau saya bikin sigma, saya bikin rumus ya, seperti ini. Salah. Set quotient kita pilih sigma equal dari sini. Ini aja pakainya. Nah, misalnya saya pakai indeks I, ya. Yang ini ada YI. YI. Ya. Nah, di mana saya kasih keterangan di mana I adalah
indeks. Indeks mahasiswa Y, tapi Y salah. Ini adalah nilai mahasiswa. Oke, jadi ini akan sama. Ini akan sama dengan penulisan seperti ini. Kalau saya tulis ulang, kan dia akan berarti I1 ditambah ditambah Y Y2 ditambah Y3 ditambah YN misalnya. Ya. Ini akan sama dengan seperti ini, dan penulisan lengkapnya itu adalah seperti ini sebenarnya. Apa sigmanya? Untuk sigmanya itu penulisan yang paling lengkap adalah seperti ini. Nah, ini adalah I sama dengan 1, harusnya gitu ya, sampai dengan N, di mana ini adalah YI. Dari penulisan lengkapnya seperti ini. Tapi umumnya kalau nulis seperti ini juga boleh tulis aja, yang penting nanti dikasih keterangan I-nya itu sampai berapa. Ya kan? Ini bacanya gini, sigma YI, di mana Y itu bernilai dari 1 sampai dengan N. Begitu. Nah, kalau kalian di sini menulisnya M, berarti ya di sini M. Tulisnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, ya, kita akan lihat di sini. Sigma YIT sama dengan 1. Nah, ini kalau yang ini kurang tepat ya. Jadi bukan kurang tepat, ya salah. Berarti kan keputusannya itu hanya ada 1 ya. Di tahun keduanya, oh sorry, ini tepat. Jadi menjawab pertanyaannya, menjawab diskusi yang sebelumnya ya. Ini tuh oke. Kenapa? Kenapa ini oke? Karena ini ada setiap T. Ya. Untuk setiap T. Kalau kita balik lagi ke yang sini. Oh, udah dihapus ya. Berarti kan untuk setiap T itu ke sini ya. Nah, ini bernilai 1, yang ini juga bernilai 1. Ya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita membaca persamaan ini, ya, persamaan ini kita membacanya adalah, jadi kalau untuk constraint itu kita membacanya dari sebelah kanan dulu. Ya. Ada tanda huruf A kebalik, ini artinya adalah untuk setiap T, jadi kita bicaranya per tahun, untuk setiap T, setiap tahun, bahwa keputusan XIT ya, itu harus ya bernilai sama dengan 1, tapi yang dijumlahkan I-nya, bukan T-nya. Ya. Ini kan sumnya I, berarti yang dijumlahkan I-nya. Jadi kita lihat itu yang kita jumlahkan adalah sininya, I-nya. Kan ini I ya. I sama dengan 1 ditambah I sama dengan 2 di sini. Makanya untuk setiap T, ini setiapnya, berarti ke bawah kita lihatnya sama dengan 1. Ini juga untuk setiap T sama dengan 2, untuk setiap T sama dengan 2, maka jumlahnya adalah 1. Nah, kalau penjumlahan ke kanan itu apa? Untuk setiap I ya. Nah, baru untuk setiap I ya, ini ditambah ini sama dengan berapa? Nah, ini bisa juga lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 2, kan gitu bisa aja. Cuman karena ini nggak perlu ke kanan, karena sudah diatur sama yang ini. Kalau ini udah diatur ini pasti sama dengan 1, ini pasti sama dengan 1, maka ke atasnya, ke kanannya otomatis. Jadi kita nggak perlu ngatur yang ke kanan. Ya. Paham ya logika itu? Jadi saya balik lagi ke sini. Kenapa ini sama dengan 1? Karena untuk setiap T. Ya. Nah, kemudian baru yang terakhir kita atur XIT adalah anggota biner. Ya. Untuk setiap hari, bacanya mulai dari atas kanan dulu ya. Untuk setiap I dan setiap T. Berarti untuk setiap I dan setiap T itu adalah setiap ini. Untuk setiap ini, setiap ini, setiap ini, setiap ini. Karena bicaranya untuk setiap I dan T. Berarti untuk kita satu-satu ya. T sama dengan 1, I sama dengan 1 ini. Ini harus biner.
Kemudian I sama dengan 1, T sama dengan 2, ini. Nah, ini harus biner juga. Kemudian I sama dengan 2, T sama dengan 1, ini berarti ini juga biner. Kemudian untuk setiap I sama dengan 2, T sama dengan 2, maka ini juga akan biner. Jadi formulasi yang belakang ini itu memastikan bahwa seluruh XIT berapapun I dan T-nya itu harus bernilai 0 atau 1 atau merupakan bilangan biner. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke belum. Kita lihat sini. Nah, saya akan melanjutkan kasus ini dengan kita belajar bagaimana untuk menggunakan Excel, ya, menggunakan Excel sehingga nanti dengan adanya Excel kita akan lebih mudah mengubah-ubah data tanpa merubah coding, ya, mengubah-ubah data tanpa merubah coding, ya. Nah, oleh karena itu, tolong kita perhatikan ini, ya. Jadi ini kita akan isikan ke Excel dulu. Kita akan Excelkan. Jadi kalian ikuti saya ya. Jadi kita sama-sama buka Excelnya, ya. Jadi kalian perhatikan dulu saya. Kemudian nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya, baru kemudian kalian praktekkan, ya. Oke. Yang kita akan masukkan seperti ini. Ya, kita buka Excel. Kalian bisa ikuti, tapi lihat dulu, ya, lihat dulu. Nanti saya kasih kesempatan kalian untuk menulis, ya, mengerjakan. Nah, ini kita copy dulu. Saya lebih suka simbolnya aja, gitu. M, F, BS, FS, kemudian BO, EFO, HO, FH, oke, kemudian saya kasih keterangan jumlah hari, S2, sebaiknya lengkap nulisnya ya, biar enak dibacanya. Kemudian frekuensi isi bensin, kemudian biaya sekali servis, kemudian frekuensi biaya rutin ke kampus, ke ojek, kemudian frekuensi ke kampus, ke ojek, biaya out, biaya ojek, frekuensi order, ingat. Oke. Nah, kemudian masukkan 365 hari, 20.000, 3, 22, 8.000, 10.000. Oke. Nah, ini tolong diperhatikan dulu sebentar. Perhatikan benar-benar karena ini penting, teknis ya, di teknis. Nah, penulisan ini seperti ini sebenarnya bebas, nggak perlu kalian tabelkan, nggak perlu kalian kasih ini gitu ya, keterangan misalnya ini apa namanya, simbol, kemudian value. Nah, logo atasnya penulisan atasnya ini, yang ini nggak penting. Sebenarnya yang paling penting tuh ininya, ya. Yang paling penting tuh ininya. Nah, sekarang si Excel supaya ini bisa dipanggil dari luar, kita harus mendefinisikan ini sebagai variabel, ya, yang disebut dengan namanya define name. Saya masukkan di misalnya latihan. Nah, ini saya tulis saja, namanya bebas ya, ini pun bebas namanya. Kalau bisa
tidak usah pakai spasi kalau bisa, karena nanti biar gampang nulis di codingnya ya. Mau pakai dataset, data set ya terserah lah ya, tapi intinya kalau bisa pendek aja biar nanti nulisnya nggak repot di Excel di codingnya ya. Nah, perhatikan dulu di sini bagaimana cara kita membuat supaya ini dikenal pada saat dipanggil dari luar Excel ya. Caranya adalah dengan menggunakan define name, itu kita pilih stylenya, kemudian kita pilih di sini ada define ya. Define name ini kalian kasih nama D, ini otomatis biasanya deteksi dia namanya D. Kasih nama sesuai simbol yang ini, simbol resmi yang ada di model. Kenapa? Karena supaya kita gampang mengingat-ingatnya, supaya konsisten antara data yang ada di Excel dengan di model matematika dan juga di coding lingonya. Jadi biasakan gunakan simbol yang sama, ya, jangan beda-beda. Oke, seperti itu. Ya. Ini pun sama BM, tinggal di define name, nanti dia akan BM sendiri, kemudian sama define name, FB, kemudian define name, BS, otomatisnya tinggal klik kanan define name, FS, kemudian define name, NO, define name, FO, define name HO, dan ada define name FH. Nah, kalau sudah, ya, ini sudah semua kita definisikan, kita bisa cek di data, ya, kemudian kita formula ya, di formula, habis itu klik name manager, nanti akan muncul sih BM, BSD dan seterusnya ini ya, kita klik nanti dia akan kelihatan. Kalau kita mau ngedit juga bisa nih, kita klik ini, klik edit ya, klik cancel sendiri. Oke, sebelum kalian mulai, satu lagi, jadi ini kan kita punya untuk menampilkan decision harga motor dulu ya, ada harga motor beli dan ada harga jual motor kembali ya. Di sini ada HMT, ini berarti harga beli motor. Dan di sini ada HMJT, harga HJMT ya, harga jual motor pada periode T. Yang ini beli motornya 10 juta, coba aja, yang tahun kedua belinya 9 juta. Oke, terus kemudian harga jual motor tahun pertama 7 juta, jual motor tahun kedua 6 juta. Oke, seperti ini. Nah, kalau ini, ya, perhatikan dulu ini. Ini mau dideketin nggak apa-apa, nggak ada masalah itu ya. Cuman ini saya jadikan itu supaya gampang melihatnya saja. Mudah melihatnya saja. Nah, karena ini merupakan satu variabel, ya, itu variabel yang sama, cuma dia punya indeks T, ya, maka cara kita mendefine-nya adalah kita blok yang angkanya saja semua ini. Berarti kan ini ada dari E3 ke E4 ya, kita blok, habis itu klik kanan, define ya, dia otomatis HMT seperti ini. Oke kan? HJMT juga sama, define oke kan? Nah, sudah ya. Sampai sini kalian coba dulu ya, silakan. Halo, kalian lagi nyoba nggak? Lagi Pak. Lagi nyoba. Ya, silakan coba dulu ya. Saya akan cek setiap kalian secara random, ya, nggak semua. Saya tinggal sekitar 10 menit ya, kalian kerjakan.
Halo, apakah udah selesai? Halo? Iya Pak, sampai kayak ada gini kan ya Pak? Ya, nah, sampai sini Udah dulu. Pak. Udah ya, baik kita lanjutkan. Sekarang kita akan membuat, kan ada modelnya kan jadi seperti ini ya. Jadi modelnya berubah menjadi seperti ini. Jadi kita melihatnya dari poin ini ke bawah ya, di sini. Yang ini enggak, ini hanya keterangan aja, penjelasan. Jadi benar-benar melihatnya yang ini saja. Oke, nah sekarang kita lihat dulu. Kita dalam membuatkan pertama kali yang akan kita buat adalah setnya. Setnya ini kita akan lihat ada keputusan, ya. Kemudian ada periode. Jadi kita bikin keputusan dulu. Nah, yang menggunakan indeks hanya keputusan saja ada atau tidak kita cek, ya. Dari rumus ini. Ini kan XIT berarti dia punya dua indeks I dan T ya. Ini juga sama indeks I dan T. Kemudian, ini adanya indeks T, ini indeks T, yang menggunakan indeks I saja nggak ada. Maka kita menulisnya seperti ini, keputusan 1.2, maksudnya, nah, tanpa dikasih X-nya, karena X tidak lagi menggunakan I saja, tapi dia I dan T. Selanjutnya kita bikin periode. Ya. Periodenya sama, ada dua periodenya. Nah, sekarang kita lihat yang menggunakan periode T itu, ternyata ini ya, HM, HM dan HJM ya, maka kita akan tulis di sini HMT dan HJMT. Nah, sebenarnya kalian nggak harus tulis T-nya, bisa aja seperti ini HJM dan HM saja. Cuman saya lebih suka ada T-nya supaya mengingatkan bahwa ini indeksnya T. Gitu. Nah, selanjutnya kita lihat kan, ternyata X ini sekarang menggunakan IT, berarti kita harus punya set yang menggunakan dua indeks, yaitu indeks I dan indeks T. Nah, kalian bisa nulisnya IT seperti ini. Ya. Di sini berarti kalian tulis keputusan, periode. Ya. Kemudian di sini baru tulis XIT seperti ini. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa ini kombinasi dari IT-nya bebas. Ini kalian bisa nulisnya, ini kalian bisa tuliskan misalnya, oh ya, katakanlah KP juga boleh, ya. Bebas, ini bebas sama sekali. Bahkan kalau kalian tulisnya ref atau asal-asalan juga nggak masalah, ya. Jadi, tapi biasakan menulis itu biar jelas. Ya, jelas itu meaningnya apa? IT berarti ini kita akan menggunakan indeks I dan indeks T. Tapi ini bukan berarti bahwa harus IT. Enggak ya. Yang wajib itu yang di dalamnya sini. Yang di dalamnya sini, kalau kita di atas menggunakan tulisan keputusan, ya berarti ini harus keputusan juga. Ya. Kemudian ini periode, berarti ini periode juga. Jadi IT ini itu hanya nama dan dijelaskan bahwa ini merupakan set atau indeks yang terdiri dari indeks keputusan dan indeks periode. Ya. Nah, jadi ini akan ada indeks I dan indeks T seperti ini. Nah, kemudian tutup kurung, titik 2, apa saja yang menggunakan, atau variabel apa saja yang menggunakan, variabel atau parameter apa saja yang menggunakan indeks I dan T, yaitu XIT ini. Ya, seperti sebelumnya kalian juga bisa menuliskan I saja. Ya, boleh, ya, karena ini hanya nama. Tapi kan lebih baik kalau kita tulis XIT supaya kita ingat bahwa X itu indeksnya I dan T. Seperti itu. Jadi IT di sini konsisten dengan IT di sini. Ya, meskipun ini nggak ada artinya, bebas ya, bebas. Ya, yang paling penting di dalam sini. Oke, itu ya. Pun ini sama, ini bebas, namun pada saat ini udah kita deklarasikan, maka pada saat menjadi set yang merupakan kombinasi dari keduanya, penulisannya ini harus sama persis. Ini sama persis dengan ini. Gitu, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nah sekarang kita akan coba memanggil, ya, memanggil. Nah, kan kalau di sini, ini boleh saja seperti ini. Cuman ini artinya kita nggak menggunakan Excel, ya, tidak akan menggunakan Excel yang ini tadi. Jangan lupa di save ya, save. Berarti kita tidak menggunakan Excel kalau kita mendeklarasikannya seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya ada perubahan data, berarti kalian harus buka lingonya dan koreksi. Ya.
Excelnya tidak digunakan. Tapi kalau kita ingin menggunakan Excel, maka yang kita lakukan untuk D ini, misalnya D ya. Maka kita akan menggunakan D sama dengan add oleh. Ya. Nah, di sini pakai tanda petik ya. Bentar, nanti saya bisa jadi salah, saya ada lupa. Kemudian ini kita lihat di sini kan tadi saya nyimpennya di mana, kalian buka folder ya, buka folder, cari lokasi penyimpanannya. Tadi saya nulis nyimpannya di sini, dari dan di bagian latihan. Nah, yang kalian lakukan ini kalian klik yang bagian address barnya, klik di sisi sini. Nah, ini kan akan muncul. Kalian copy ya, terus kemudian ke lingkungannya kalian seperti ini kan ya. Kemudian kalian tambahkan di ujungnya kan udah sampai latihan. Nah, ini adalah lokasi foldernya. Kemudian kalian kasih seperti ini, kemudian tulis dataset.xlsx, atau kalau yang pakai Excel lama berarti XLS aja, tapi yang baru XLSX ya, tergantung kalian nyimpannya dalam format apa. Kemudian kasih tanda petik lagi, kemudian koma. Nah, baru di sini disebutkan parameter apa yang akan kalian ambil. Nah, di sini adalah D, seperti ini. D-nya itu kan, nah D itu adalah define name dari yang ini ya. Maka yang akan diambil 365. Jadi kalau ini saya matikan, gitu ya. Maka ini nggak kebaca ya, hapus misalnya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, maka kita cek. Nah, berarti kan ini errornya ada di bagian min atau di bagian variabel fungsi tujuan ya. Berarti dari atas, dari set sampai sini itu nggak ada masalah, nggak ada error. Berarti ini udah benar penulisannya ya. Jadi Linggo itu membacanya itu dari atas ke bawah. Jadi pada saat kalian run ya, ini errornya ada di line 21, berarti kita bisa memastikan penulisan dari sini ke sini itu sudah benar ya, sudah benar. Errornya ada di sini ya. Ini karena belum kita perbaiki, biarin dulu aja ini, atau kita hapus lah, kita hapus dulu aja. Jadi kalau kita run, nah sekarang udah nggak ada error, berarti kan oke. Nah sekarang kita rubah yang HM-nya. Nah dengan cara yang sama, ini tinggal kita copy aja, copy. Nah ini kita rubah bukan D tapi HM, dan di sini tinggal dirubah aja ini HM. Oh sorry, HM-nya kan udah jadi HMT ya. Sorry, kita nulisnya sebagai apa? Cek formula. HM H besar M besar T. HMT ini ya. Nah seperti itu. Oke, nah kemudian BM-nya itu berarti kan kita copy aja ini. Oke, jadi BM. Terus ini juga sama, di copy, diganti FB, kemudian PS-nya sama, oleh ini PS, ini FS. Nah, HJM-nya hati-hati kan HJM-nya udah berubah jadi HJMT ya. Jadi tulisannya juga harus sama, HJMT, BO, ini BO, kemudian ini FO, FO, ini HO, FO, ini FH. Kita tes. BO-nya belum ada. BO belum ada. Oh salah, ini bukan. Nah ini karena saya salah ketik ya. Jadi, rubah di name manager yang masih BO tadi mana BO. Nah ini ya, ini kan jadi HO, harusnya BO. Ini kita edit, kita perbaiki namanya jadi BO. Sorry, HO mah betul ya? No yang salah. Edit,
Ini jadi BO. Terus kita tes lagi, kita compile. Nah, sekarang udah nggak ada masalah. Oke ya, sekarang coba kalian kerjakan ini. Ya, kerjakan ini dulu. Oke, mohon maaf saya ada tamu dari Lebak. Ini saya lanjutkan dulu ya, nanti kalian bisa coba. Kita masuk ke modelnya. Saya selesaikan sampai dengan modelnya. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, ini yang akan kita tulis di linggonya ya. Ini mudah caranya. Jadi tinggal min sama dengan ini sama dengan ya, langsung kita menulisnya itu mirip ya cara dengan urutan ini. Jadi kan membacanya dari kiri ke kanan kalau fungsi tujuan, kalau variabel keputusan baru kita melihat dari kanan dulu baru kiri ke kanan gitu ya. Nah ini karena dia nggak ada untuk setiapnya maka kita akan langsung dari kiri ke kanan, itu add sum ya. Di sini kan kita bicaranya add sum. Nah, sum-nya itu apa? Karena ini sum-nya T. T itu apa? T itu adalah periode, maka di sini sebetulnya periode. Ya. Periode T di sini. Ya. Dan kemudian kita lihat XIT kan, di mana I-nya sama dengan 1, maka di sini XIT, IT, di mana I-nya 1, ini koma T, seperti ini. Jadinya. Ya. Karena ininya 1 ya. Karena dia kita definisikan 1. Maka nulisnya XIT, XIT-nya biasa, dan dalam kurungnya I-nya itu 1, T-nya biasa. Nah, kemudian habis itu baru kita masuk, kita kalikan dengan ya, kalikan dengan HMT, ini kita tulisnya seperti biasa ya. HMT kasih dalam kurung T. Jadi setiap kita ada yang ada indeks, kita tuliskan apa yang seperti kita tulis HMT, variabelnya kan di sini HMT ya. Maka kita tulisnya HMT. Kemudian karena dia punya indeks, kita kasih dalam kurung seperti ini T, menunjukkan bahwa indeksnya T. Ya, kemudian dikurangin HJM T, kemudian kasih T lagi, kemudian ditambah tambah BM dikali D dibagi FB ya, ditambah ditambah BS dikali D dibagi dalam kurung 30 dikali FS. Nah, seperti ini. Jangan lupa pastikan tutup ini ya, tutup kurung nih. Perhatikan kalau ini saya tutup kurung sekali, itu merahnya ketemu di sini. Itu menandakan bahwa tutupnya baru sampai sini. Kemudian kasih tutup lagi merahnya ketemu di sini. Berarti ini belum selesai nutup semuanya. Nah, berarti kita tambah lagi merah lagi. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti itu sudah enough, cukup ya. Jadi ini udah satu sum, ini udah semua. Kemudian kita tambahkan yang ini. Ya, sorry. Oke, sama kayak tadi, sum terhadap periode, add sum periode, berarti kan periode ini dalam konteks T, kemudian sini ini biar enak membacanya kita taruh di bawah aja. Ini boleh seperti ini ya, ke bawah. Kemudian ini XIT, I-nya 2, T-nya T tetap ya. Kemudian kita kalikan dengan kali buka kurung DFO, D dikali FO dikali BO ditambah HO dikali FH dikali D dibagi 7. Oke. Nah, ini kan berarti kan sudah selesai. Sudah selesai. Kalau sudah selesai ini kita tutup kurung.
tutup kurung, ya. Nah, kalau sudah, berarti kan kita akan masuk ke variabel keputusannya. Constraint maksudnya. Nah, constraint-nya, kalau bagian constraint, kita melihat dulu dari kanannya dulu. Ini karena ini ada untuk setiap T, maka yang kita lakukan adalah add for ya, period T. Nah, kalau saya sih biasanya saya enter dulu biar rapi aja. Sebenarnya langsung ditulis di sini boleh ya, tapi saya senangnya saya enter baru saya kasih tab ya, biar rapi aja sebenarnya. Baru kita masuk ke sini ya. Nah, ini kan sum ya, berarti di sini add sum terhadap apa? Keputusan I, karena ini sumnya terhadap I ya, sini. Ini bisa kita lihat sum terhadap I, kemudian baru titik 2 x it I, T. Nah, seperti ini. Jangan lupa tutup kurungnya ya. Nah, kemudian kalian bisa pastikan ini tutup kurungnya ya. Kali merah sampai sini, pastikan sampai sini. Nah, sorry. Kalau ini udah sampai sum, kan berarti sumnya selesai. Ini harus sama dengan 1 kan gitu ya. Ini sama dengan 1. Nah, berarti ingat-ingat yang merahnya sampai dengan sum, itu sama dengan 1, berarti ini sudah satu kesatuan maksudnya. Ini harus sama dengan 1, kemudian baru kalian enter, tutup kurung untuk yang add for-nya. Ini, merah-merah. Jangan lupa titik koma. Oke, itu sudah, berarti yang terakhir tinggal yang ini. Nah, ini kan sama cara bacanya, lihat dulu yang paling akhir. Nah, untuk setiap IT berarti kan itu add for IT langsung karena IT kan kombinasi dia. Nah, ini seperti ini IT ya. IT di sini. IT itu adalah keputusan dan periode. Oke, baru masukin add bin ya. Karena binary add bin x IT I, T. Tutup kurung seperti ini nggak diapa-apain karena dia hanya binary, itu mendeklarasikan bahwa dia menggunakan biner ya. Seperti ini, tutup kurung seperti ini. Sekarang coba kita run. Oke, cannot save. Itu, oh sorry. I, T. Nah ya, seperti itu ya. Jadi IT-nya itu pada saat di sini I, T simbol. Jadi nggak ditulis keputusan. Sorry, saya yang salah. Setiap yang di dalam tanda kurung itu adalah simbolnya saja yang dituliskan. Gitu itu. Oke, kalau udah kita run, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Variabel keputusannya bahwa keputusannya, nah ini berarti keputusannya adalah keputusannya adalah baik di periode ini kan berarti kan ini adalah keputusannya beli motor, ini periode 1, ini periode 2. Berarti selama periode 1 dan periode 2 dia beli motor, nggak perlu tadi. Ya seperti itu ya. Saya udah ditunggu, ini mohon maaf nanti kalau kalian mau belajar lagi nanti saya upload materi rekamannya. Baik, mohon maaf saya udah ditelepon ini, saya akhiri ya. Bila terkira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya, mohon maaf ya nggak sampai tuntas ya.